Jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kemanapun kita berselancar, baik di dunia maya maupun di televisi, maka yang kita temukan adalah berita persidangan salah satu mantan petinggi Polri dalam kasus yang mungkin menjadi kasus terviral dalam sejarah peradilan Indonesia, karena memang begitu besarnya menyita perhatian publik. Ditambah lagi banyak kisah intrik yang terjadi, episode demi episode, yang mana kita seakan menonton sinetron yang tidak ada ujungnya. Namun demikian jemaah sekalian, sebagai orang yang beriman, kita tentu dituntut untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya ada pelajaran ibrah yang besar, khususnya bagi orang-orang yang menggunakan nalarnya. Dan jika kita bisa mengambil hikmah jemaah sekalian, maka dalam kasus yang sedang viral ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama dari kasus yang viral ini, tentu membunuh adalah salah satu di antara 7 dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Nah, kenapa Rasulullah menggunakan istilah al-mubiqat, membinasakan? Karena dalam ajaran Islam orang yang membunuh juga dibunuh, yang diistilahkan dengan hukum qisas. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari kasus yang viral ini adalah pentingnya kejujuran. Sebagaimana ayat yang selalu dibacakan oleh khatib setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, yang benar. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu pasti akan membawa seseorang kepada surga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita petik jamaah sekalian, ada pepatah yang mengatakan sepintar-pintarnya bangka itu ditutupi, maka pasti baunya juga akan tetap tercium. Artinya apa jamaah sekalian? Sepintar-pintarnya suatu kejahatan disembunyikan, maka tentu Allah punya cara untuk menampakkannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti akan musnah. Nah, orang yang berperkara dalam peradilan apa saja, di hadapan manusia di dunia, orang mungkin bisa berkelit, tapi jangan harap nanti dia bisa berkelit di peradilan Tuhan di hari kemudian. Jika hakim di dunia bisa dipengaruhi oleh kualitas pembuktian di persidangan, maka jangan ragukan kualitas pembuktian malaikat Raqib dan Atid. Karena kita semua memiliki CCTV, dan CCTV malaikat ini tidak bisa dimusnahkan, apalagi hanya disambar petir. CCTV malaikat ini terus menerus online 24 jam, tidak henti-henti. Sebagaimana firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah yang kita ucapkan kecuali ada malaikat pengawas, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dan pelajaran terakhir jamaah sekalian dari kasus yang viral ini, bahwa Allah punya cara untuk memuliakan seseorang. Sebaliknya juga begitu, Allah punya cara untuk menghinakan seseorang. Sebagaimana ayat yang selalu kita baca setiap salat, habis salat kita baca ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah adalah raja di atas segala raja. Allah adalah penguasa di atas segala penguasa. Allah adalah jenderal di atas segala jenderal. Jika jabatan mentereng adalah suatu kemuliaan di mata manusia, maka Allah kapanpun bisa mencabutnya. Tu'til mulka man tasya. Allah memberi kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah bisa mencabut kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Oleh karena itu jamaah sekalian, boleh jadi ada orang yang dulu kita anggap remeh, biasa-biasa saja, tapi ternyata sekarang dia jadi orang hebat karena Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, boleh jadi ada dulu orang yang kita terlalu kelewat hormati, tapi ternyata sekarang dia bukan siapa-siapa karena Allah ingin menampakkan kebesarannya. Karena itu sebagai hamba yang beriman, kita tidak pantas untuk membanggakan diri apapun posisi yang kita miliki, dan juga jangan terlalu memuliakan seseorang karena jabatannya yang tinggi. Muliakanlah dia karena kebaikannya. Sebaliknya, jangan menganggap remeh orang yang biasa. Boleh jadi suatu saat Allah akan tinggikan posisinya. Dan sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, tentu sejelek-jeleknya perilaku orang lain, jangan lupa bahwa kita juga punya kesalahan. Kita juga punya keburukan. Kita bersyukur Allah tidak memviralkan keburukan kita. Allah tidak menampakkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sibuk memperkaya diri kita dengan kebaikan. Jangan memperkaya kebaikan orang lain karena kita menceritakan kejelekannya. Mari kita bermuhasabah, tanya diri kita masing-masing, sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi peradilan akhirat. Apakah bukti-bukti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di waktu yang mustajab ini kita berdoa, semoga semua kita dan keluarga kita, amal kita diterima sehingga terbebas dari jeratan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.